udah nyicil pekerjaan ini. Oh, pada dang itu Jadi, udah ada langet nih. iya, udah nyalip itu tadi. Oke, jadi kita cari dua masalah, monggo silahkan Bapak Ibu yang mau soroti yang mana. Sama-sama dari satu kelompok, bisa jadi nanti yang Bapak Ibu ambil mungkin beda. Terus kemudian akar masalah, identifikasi, alternatif solusi, kemudian solusi terpilih. Nah, monggo silahkan. Coba mungkin ini kalau dikerjakan interaktif langsung itu kira-kira bisa nggak ya? Bisa, Pak. Khususnya Bapak Ibu yang belum sempat tampil ini. Kira-kira bisa nggak biar di situ Bapak Ibu bisa download kan ini untuk materi ini? Bisa nggak? Atau pakai Excel aja, pakai Excel sendiri aja. Pakai Excel sendiri, copy masalahnya apa, masalah, terus kemudian akar masalahnya, alternatif solusi terpilih. Atau dibuat satu dulu, nanti sisanya dilengkapi nanti, ya nggak apa-apa. Untuk Bapak Ibu yang belum sempat, monggo. Pakai Excel juga nggak apa-apa. Baik, boleh Pak, untuk perwakilan kelompok 1. Oh, ini sudah tidak kelompok ini. Kalau ini Oh. sudah, yes. Boleh Pak, saya mencoba Pak. Mau siapa ini? Bu Clara? Saya Bu Clara, ya betul Pak. Yo, boleh Bu, tapi syaratnya yel-yelnya kemarin harus dibunyikan dulu. Apa tuh Pak? Oh iya. Boleh. Mana kemarin mulainya Semangat ya gimana? Pak ya. Mulainya gimana? Oke. Mulainya gimana? Bimtek kelompok 29. Semangat, Oh. asik-asik, jos ya. Oh, kalau misalnya kita tambahi biar ada interaktif, tambahan. Siapa Boleh, kita? Pak. Nah, gitu loh. Terus Oh iya, jawab tadi. boleh. Bimtek apa tadi? 29. Kelompok 29 aja Pak mungkin Pak ya. Oh iya, siapa kita? Kelompok 29. Oh iya. Terus gimana lagi? Kelompok Kalimat 29. berikutnya gimana, Bu? Semangat, asik jos gitu. Yang bilang semangat siapa? Saya deh boleh. Yang pemandunya. Jadi nanti gini, Bu Clara pertama mulai tanyanya siapa kita? Siapa kita? Terus semuanya menjawab Kelompok Bimtek. 29. Oh ya, Bimtek. Oh yes, kelompok aja langsung. 29. Kelompok 29. Ya. Terus Bu Clara semangat. Yang lain? Yang lain Semangat. semuanya jawabnya Asik-asik, jos. Asik-asik, Oh, jos. asik-asiknya berapa kali? 2 kali ya? Pak. Dua kali. Asik-asik. Jos, 3 Jos. kali. Ya, berapa kali? Josnya 3 kali. Josnya berapa kali? 3 Pak. 3 kali. Oke. Bentar, Bapak Ibu, ingat-ingat ya. Dirijen nanti pertama tanya, siapa kita? Siapa kita? Nah, terus semuanya jawab kelompok Kelompok 29. Izin Terus? Pak, salah. Kelas. Hah? Kelas, Bukan kelas. Oh iya Kelas betul. 29. Mohon maaf. Kelas 29. Terus dirijennya bunyi lagi, semangat. Terus dijawab asik-asik, jos gitu ya. Are you ready? Ready. Monggo Bu Clara, silakan. Baik, mari Bapak Ibu bersama-sama ya. Siapa kita? Kelas 29. 29. Semangat. Asik-asik, jos. Siapa kita? Kelas 29. Semangat. Asik-asik, jos. Mantap. Mantap. Ini saya yakin sebenarnya semuanya kompak, hanya karena jarak dan kondisi bandwidthnya beda-beda, jadi nyampainya nggak bareng. Nggak apa-apa Bu, sukses ini dah. Ya. Oke, silakan. Bapak Ibu sambil melihat ini ya, nanti kita cermati. Saya mencoba untuk dengan yang mungkin Pak Sadri tadi ya Pak ya, untuk SD terkait kemampuan literasi. Jadi permasalahannya dari D10 ada kesenjangan bahan dan fasilitas belajar. Jadi ada kesenjangan bahan dan fasilitas belajar literasi. Jadi akar permasalahannya yaitu kurangnya bahan dan fasilitas literasi seperti buku bacaan. Kemudian terkait alternatif solusinya disediakan taman bacaan atau mungkin mengaktifkan kembali perpustakaan yang sudah ada.
dan menambah bahan bacaan di perpustakaan. Nah, mungkin yang tadi disampaikan oleh Bu Okta ya tadi ya, terkait solusi itu yang kayak langsung terkait teknisnya mungkin ya, seperti itu. Nah, salah satunya itu menambah bahan bacaan di perpustakaan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait permasalahan yang kedua, pembelajaran praktik dan teori. Itu masih belum selaras atau belum seimbang. Nah, terkait akar permasalahannya, itu kurangnya praktek langsung dari siswa itu untuk membaca atau menulis secara langsung. Nah, untuk alternatif solusi yang bisa kita berikan adalah mengadakan kegiatan mendengarkan cerita atau mengadakan lomba storytelling seperti itu. Nah, mungkin contoh solusi yang seperti ini ya, Bu Okta, yang bisa digambarkan. Nah, mungkin dari saya itu aja, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi ini untuk permasalahannya dari kemampuan literasi itu, ini tingkatnya apa sih ini, Bu? SD, Pak, SD. Oh, SD ya? SD yang Kira pertama. PAUD kok ada A gitu loh tadi itu. Oh, ternyata SD. Kesenjangan bahan dan fasilitas belajar literasi. Ya, ini ada di poin D10. Oh, begitu. Jadi ini permasalahan utamanya diambil dari indikator tingkat 2 ya? Iya, betul, Pak. Oke. Akar masalah sekarang, kurangnya bahan. Kira-kira ada akar lainnya nggak selain ini, Bu? Mungkin ini, Pak. Minimnya bahan bacaan atau buku bacaan di perpustakaan. Oke, berarti nanti tambahi. Oke, apalagi kira-kira? Ayo Bapak Ibu bisa bantu ini. Akarnya itu gali sebanyak mungkin. Oh, harus. Oke. Jadi tidak hanya karena satu ya, Pak, yang kita tahu Oke. akar kuncinya nanti di mana gitu loh. Jangan puas dengan satu tok untuk akar ini. Oh, baik. Akar ini ibaratnya teman, jangan puas dengan satu, sebanyak-banyaknya. Oke. Kurangnya Masalah itu ibaratnya istri, satu saja gitu loh. Kecuali kepepet, ya kan? Oke. Oke. Tidak tersedianya tenaga pustakawan. Gimana? Nah, di situ ada nggak kira-kira nanti yang seperti itu? Nanti kita Iya. cocokkan. Bisa jadi memang di sana tidak ada pustakawan. Iya. Karena nanti di sekolah itu Wajib ada mungkin pustakawan. pustakawannya disambi seorang guru gitu kan juga bisa, gitu Pak? Oke. Pak Dadang mungkin ada usulan, silakan Pak. Oke, Mas. Terima kasih. Memastikan kembali, Mas ya. Yang pertama, apakah masalah yang kita ambil itu boleh mengambil selain dari A dan B? Berarti dari dimensi C, D, dan E. Atau masalah yang kita ambil itu masalah dari A dan B. Yang lainnya sebagai akar masalah. Nah, kalau lihat dari hasil Clara, kelihatannya masalah yang diambil itu bukan dari masalah A atau masalah di dimensi A atau di dimensi B. Nah, itu yang mungkin jadi pertanyaan saya, Mas. Terima kasih. Oke. Jadi Pak, masalah utama tadi kita ambil pokoknya dari output. Dari outputnya itu berarti kalau Dari A. Dikdasmen SD, SMP, SMA ya kalau di PAUD ya D. Kalau nanti kita pendampingan ke Pemda ya B. Oke. Sehingga yang lain-lainnya itu kita perlakukan sebagai penyebab, sebagai akar. Oke, gitu. Oke, Pak. Ya, bagus itu cara mengingatkan kepada Bu Clara melalui videonya itu kan ahli membuat bermain biliar. Nah, yang disodok saya tapi bolanya kenanya Bu Clara gitu ya. Oke. Baik, seperti itu. Mungkin ada lagi yang lainnya, silakan. Mumpung Bu Clara masih on ini. Tampilannya sudah nggak ada ya. Baik, gimana Bapak Ibu? Ada tanggapan lainnya? Setelah memberesi tugas 1-2 yang kemarin, yang kelompok, pertama kelompok saja. Nah, nanti secara individu kita mulai dari ini.
kita buat masing-masing. Kita sudah punya gambaran semua nggih? Ya oke, nggak masalah ya. Nah, sehingga nanti tinggal memperhalus itu wajar semuanya. Perlu wartel, Mbak. Kemarin. Wartel. Oke. Sama revisi ya. Oke Bapak Ibu. Nah, nanti kalau itu sudah disempurnakan oleh Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan. Oh, berarti yang penting kuncinya sudah tahu sampai ke alternatif solusi, terus solusi terpilih, dan solusi terpilih itu pertimbangannya, kalau kira-kira Bapak Ibu milih tadi gimana? Oh, Pak Dadang milihnya bukan pelatihan, tapi itu kenapa? Kenapa Pak? Cara membaca. Kok milih alternatifnya tadi temannya Pak Dadang tadi apa Pak Dadang? Meningkatkan kualitas pembelajaran. Kenapa itu jadi solusi terpilih? Kenapa Pak? Alasannya? Jadi kita dibagi kelompok, Pak. Karena solusi itu Kan langsung dibagi kelompok, Pak. berhubungan dengan peserta didik, tidak melalui Di luar narsum ya. kegiatan-kegiatan Langsung lain. gabung di grup, Pak. Oke, ada alasan lainnya Pak? Digabung, dipecah gitu. Jangan Lebih kita kasih kasus, Pak. efisien dari segi Oke. waktu. Ada yang bocor ya. Iya. Kita lumayan Oke. nih bikin apa? Ya, Boka tolong. Boka bocor boka. Setidaknya ini kan bermanfaat. Membaca ya, membaca itu tuh dimensi A, B, C, D, E. Baca itu ikro boka. Baik. Baik, kita kembali udah tempatnya kita kembali ke laptop tadi ya. Baik, Bapak Ibu, kita pilih solusi terpilih karena situasinya saat ini kita bekerja sendiri, berarti pertimbangan kita adalah yang penting ini paling efektif menurut kajian dan pendapat kita paling efektif untuk mengatasi permasalahan tadi. Sehingga nanti nyambung permasalahan saya pusing gara-garanya lapar, gara-garanya belum makan karena makanannya nggak selera. Terus menurut kajian Bapak Ibu yang paling solutif adalah bisa mengatasi masalah ini dengan efektif dan efisien itu mencari pembantu untuk masak. Nah gitu, itu kita yakini. Nah ketika kita rembukan dengan sekolah, selain nanti efektif, mungkin juga faktor efisien. Karena biasanya Pak Bu, biasanya masalah yang ada di sekolah itu melampaui jumlah sumber daya yang ada di sekolah. Sehingga nanti ketika kita milih itu mana yang paling visible, yang paling bisa dilakukan oleh sekolah tersebut atau kelompok kerja sekolah atau bagaimana. Karena sebisa mungkin masalah-masalah yang di sini ini adalah jadi solusi di sekolah kita, bukan jadi solusi di tingkat Pemda atau lagi tingkat nasional. Jadi nanti pertimbangannya itu betul. Terus sebisa mungkin nanti spesifik ya Bapak Ibu, sehingga nanti kita itu bisa apa yang kita rumuskan itu sesedikit mungkin disalahartikan oleh pelaksana. Tadi misalnya itu tadi contoh solusinya pelatihan guru Mas. Nah, karena yang di benak kita pelatihan guru untuk memperkuat kemampuan literasi atau untuk menyusun perangkat pembelajaran sehingga bisa menyusun sejak dari perencanaan sampai penilaian misalnya gitu. Tapi kalau judul kita hanya pelatihan guru, berarti kira-kira nanti orang-orang kan nggak bingung. Sehingga terus begitu anggarannya sudah tersedia, diadakan pelatihan guru, pelaksananya ini pelatihan guru apa ya? Udah, yang penting ngundang dari sini, gitu. Sehingga nanti hasilnya tidak sama persis. Ya ini yang nanti repot, itu Bapak Ibu. Nah nanti tolong ini yang kita perhatikan saat nyusun ini. Itu saya kira. Iya, main Roblox aja ya nih. Nah, monggo nanti kalau ada yang masih Main Roblox ini. ada yang masih ragu-ragu, nanti ya sambil ngerjakan kita saling komunikasi. Oke? Monggo Pak. Untuk penentuan masalah kan tadi kita sepakat menggunakan
dimensi A ya. Ya, betul Pak. Kan, itu berarti kan kita berfokus pada masalah-masalah yang muncul di siswa ya, di peserta didik ya begitu ya. Nggih. Yang nanti muncul masalahnya itu karena mungkin permasalahan teknik begitu, sumber belajar, kurikulum dan sebagainya. Nah, untuk mendiagnosis masalah itu muncul dari siswa sendiri, itu pakai tool yang mana gitu? Ya itu tadi Pak. Atau tidak kesana mengenalnya Pak ya? Gimana maksudnya tool itu tool yang apa? Sini. Kalau tool di sini ya bentuk model Misalkan kemampuan tabel-tabel. numerik siswa yang masih rendah gitu ya. Nah, penyebabnya Ya. misalkan kan mungkin Ini, kualitas ini. guru, pemahaman Ini, terhadap ini. apa teori tentang apa hal yang tadi kurang di apa dikuasai oleh Benar. guru. Solusinya adalah mungkin Ya. pelatihan Pasang ini guru ya. pelurunya nih. Gitu Oh, ya Pak. kita tahu kalau guru Pelurunya tuh. penyebabnya apa Pak? Tuh pelurunya tuh. Bagaimana Pak? Kok kita tahu bahwa penyebabnya tentang guru? Kenapa Pak? Kok tahu? Ya dari raport tadi kan, dari raport Iya. dari muncul. Begitu di raportnya bilang itu masalah merah atau mungkin kuning lah gitu. Itu berarti kan kita sudah yakin. Dari data aja menyatakan seperti itu, gitu kan? Ya, sampai tahapan itu kita udah yakin sekali. Nggak ada keraguan. Oke ya, karena itu tinggal ngambil dari data yang ada. Nah, terus berikutnya Pak, yang masih jadi masalah berikut. Udah ya main Roblox aja. Maksud saya kita tidak sampai ke menganalisis apa yang terjadi di siswa gitu ya kan. Kalau lihat dari Lihat YouTube aja, alurnya lihat YouTube aja. Bayangan Bapak menganalisis yang terjadi di siswa itu seperti apa? misalkan kemampuan numerik siswa itu kurang karena faktor internal siswanya gitu. Itu kan nggak sampai ke sana kita mengukur ya Pak ya. Kalau iya kira-kira faktor internal siswa itu kira-kira apa Pak? Kira-kira apa? Kok kamu nggak bobo sih? Ya mungkin latar belakang sosial, ekonomi siswanya. Ada Pak, di rapotnya itu ada. Oh, ada. Kondisi sosial ekonomi itu ada. Nah makanya nanti tergantung kondisi sosial ekonomi itu merah atau tidak itu. Oke. Itu ada. Oke. Jadi mungkin faktornya itu dikarenakan apa? Itu bisa. Monggo nanti di sana ada. Oke. Oke. Iya Pak. Pak Ferdinand silakan Pak. Ya, Pak Sundar, begini, tadi itu ada solusi terpilih ya. Contohnya tadi pelatihan guru. Yang saya tanyakan ini solusi yang akan kita berikan itu adalah pada tahap knowing, understanding atau sampai ke how to-nya Pak. Sampai cara melakukannya, sampai bisa gitu maksud saya. Terkadang kenapa pelatihan gagal? Karena problemnya ada pada hanya pada sampai inspiring dan knowing saja, tetapi tidak sampai kepada caranya. Tadi ada kata yang saya garis bawahi itu harus spesifik. Spesifik maksud sampai ke how to-nya ya, sampai bisa melakukan, itu butuh waktu yang agak panjang. Itu gimana ya Pak sebenarnya solusi yang dilakukan? Nah monggo Pak, ini nanti kebijakan dari masing-masing pendamping merumuskan kira-kira nanti kita akan memberikan alternatif solusi itu sampai sejauh apa. Dan nanti akan kelihatan juga di tugas berikutnya visibilitas yang kita inginkan itu nanti bisa enggak gitu. Gitu Pak. Tapi yang jelas prinsip kita sebagai analis untuk membantu sekolahan itu kita berikan jabaran kondisi real sekolah itu yang sudah baik, yang belum baik seperti apa, yang masalah itu seperti apa, penyebabnya apa saja, kemudian kemungkinan atau apa tadi yang bisa dijadikan solusi ya itu apa saja. Itu tahapan kita. Terakhir kita rembuk dengan mereka solusi yang paling bagus itu ini ya gitu. Kenapa kok seperti ini? Karena itu nanti yang bisa menjawab. Nah, kedalamannya tergantung Bapak Ibu semua. Semakin spesifik, biasanya semakin baik. Karena apa? Menyusun panduan kegiatannya jadi jelas. Mencari narasumbernya jadi jelas. Termasuk nyari biayanya sudah jelas. Nah, gitu Pak. Bagus Pak. Kalau soalnya target kita itu guru itu kalau cuma disosialisasi tentang kurikulum merdeka, sudah ikut semua. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu kan Pak contohnya? Padahal penjabaran Mengapa training itu gagal ya? Iya, seperti itu Pak. Oke.
wah Pak, Joni pengen gitu, tapi sekolah nggak punya dana. Ayo nanti cari yang lain. Cari alternatif solusi yang tepat. Itu saya kira. Itu oke Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu mungkin. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi ini nanti yang belum, yang sudah dapat tadi tinggal dilengkapi jadi minimal 2 masalah ya. Oh ya udah, 2 masalah kita sudah tetapkan. Setiap individu buat tabel yang isinya dari masalah sampai solusi terpilih 2 masalah. Nah, nanti silahkan di upload lah biar kita nanti tahu hasil kerjanya Bapak Ibu semua. Baik, sekarang kita lanjutkan. Setelah Bapak Ibu sudah tahu itu semua, maka nah ini Bapak Ibu. Kita gunakan bahwa profil pendidikan akan dimanfaatkan sebagai sumber utama agar perencanaan berbasis data sesuai masalah yang dihadapi satuan pendidikan. Itu yang kemarin. Kita akan buat setelah solusi terpilih itu sudah ditetapkan, kita buat rencana aksi. Rencana aksi, kenapa? Ini akan jadi pedoman pelaksanaan program. Maka kedalaman kita memberikan alternatif solusi itu akan berpengaruh di sini. Nah, kenapa? Karena dalam menyusun rencana aksi ini, salah satu komponen penentunya itu gimana? Deskripsi yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai serta indikator keberhasilannya. Nah, nanti akan kelihatan di situ, Pak. Bapak tadi akan, peserta paham tentang kurikulum merdeka atau peserta bisa menyusun ATP, misalnya gitu, itu harus muncul di deskripsi ini, di indikator keberhasilannya. 2, tugas atau langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, orang-orang yang akan bertugas melaksanakan setiap tugas itu siapa. Yang keempat, kapan tugas-tugas ini akan diselesaikan. Yang kelima, sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Yang keenam, langkah-langkah untuk mengevaluasi kemajuan. Indikator keberhasilannya tadi tercapai atau tidak, ya gitu. Sudah menuju ke sana atau menjauh, itu nanti yang akan menjadi rencana aksi itu lini masanya seperti ini. Oke. Jadi Bapak Ibu, yang akan kita cari itu kan bahwa program kegiatan atau solusi itu akan memberikan hasil outcome yang bermanfaat terhadap mengatasi masalah kita. Ya kan Bapak Ibu? Apa yang ingin kita capai itu adalah hasilnya. Kalau output dari program kegiatan itu adalah hanya produk sesaatnya saja. Pelatihan guru. Outputnya apa Bapak Ibu? Guru-guru mengikuti pelatihan, ya kan? Kalau mengikuti pelatihan berarti outputnya tercapai atau tidak? Kalau sudah mengikuti pelatihan, tercapai. Kita ada program pelatihan untuk pelatih ahli kelas 29 sejumlah 18 orang. Berarti outputnya apa? 18 peserta ini mengikuti pelatihan dari awal sampai selesai. Itu sudah jadi output ya kan Bapak Ibu? Oke, tapi yang kita akan capai itu sebetulnya outcome atau hasilnya yang ingin kita capai, bahwa ketika guru-guru sudah selesai mengikuti pelatihan, dia bisa apa saja. Nah, seperti yang disampaikan terakhir tadi. Nah, oke. Nah, untuk mendapatkan output itu Bapak Ibu melalui proses kegiatan, menggunakan input-input yang ada di sana, sumber daya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output itu. Proses kegiatannya seperti apa? Nah, ini dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sana, itu yang terjadi di sana. Itu Bapak Ibu. Sehingga nanti begitu outputnya tercapai, outputnya dihasilkan, kemudian memberikan hasil yang nyata, pelatihan guru SD negeri Kota Padang dalam menyusun RPP. Nah, berarti outputnya adalah
5 orang guru SD Negeri 5 Padang itu, 50 Padang itu tadi mengikuti. Outcome-nya berarti apa? Setelah mengikuti, kira-kira hasilnya apa? Kira-kira apa, Bapak? Mampu menyusun dan menerapkan RPP. RPP dengan benar. Buktinya apa? Kira-kira Bapak? RPP ya. RPP. Kira-kira kalau indikator keberhasilannya menurut Bapak Ibu, guru membuat satu RPP. Kalau misalnya guru mampu membuat RPP, terus gurunya itu membuat satu lembar RPP, sudah sesuai dengan targetnya Bapak Ibu atau belum? Sudah kan? Karena kita hanya menuntut guru membuat RPP. Tapi kalau Bapak Ibu, guru membuat RPP sesuai dengan mata pelajaran lengkap, itu berarti kira-kira perlu berapa? Selengkapnya kan? Nah, tergantung nanti kita mendeskripsikan tadi sampai seperti apa. Nah, sehingga ketika guru berhasil membuat RPP dengan benar, kira-kira dampak apa yang akan kita hasilkan? hasil belajar RPP-nya meningkat, terjadi. Bagus. Gimana, Pak? kualitas belajar meningkat. Oke, kualitas belajarnya meningkat. Sehingga nanti bisa jadi sampai dampak jauh lagi. Bahwa akhirnya nilai siswanya meningkat juga. Nah, monggo sampai kepercayaan masyarakatnya meningkat, itu sudah dampak yang